Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas 1A Program Studi Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi yang beranggotakan Anissa Nur Asila, Khalida Akmal Lestari, dan Taufikul Rahman Al-Faridsi akan mempresentasikan tentang pemilihan bakat siswa sebagai penunjang revolusi 4.0. Pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat dan mengakibatkan perubahan yang sangat cepat dan kompetitif di era revolusi industri 4.0. Pada abad ke-21 ini terdapat masalah di mana masih banyak siswa yang belum mengetahui minat bakat yang dimilikinya, sehingga sulit untuk mereka memilih jurusan, bahkan tidak sedikit yang memilih jurusan dengan asal-asalan dan kemudian tidak bisa menyelesaikan studinya atau dengan kata lain putus di tengah jalan, karena jurusan yang diambil hanya untuk pelarian. Pada abad ke-21 ini, pendidikan di dunia sedang mengalami berbagai perubahan. Dengan memanfaatkan era revolusi industri 4.0, proses pembelajaran yang diharapkan adalah pembelajaran yang membentuk dan mengembangkan berbagai macam siswa secara terintegrasi. Oleh karena itu, proses kegiatan belajar mengajar harus mewujudkan upaya pembentukan karakter siswa dengan mengembangkan kepribadian siswa tersebut. Dengan demikian, siswa akan mengetahui potensi dan minat bakat yang dimilikinya. Sejarah Revolusi Industri 4.0 atau 4.0. Sejarah Revolusi Industri 4.0 terbagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama terjadi di Inggris pada tahun 1974 dengan ditemukannya mesin uap. Dengan ditemukannya mesin uap ini menggantikan beberapa pekerjaan manusia. Tahap kedua terjadi pada akhir abad ke-19. Mesin tersebut mulai berevolusi menjadi mesin yang bertenaga listrik, sehingga tidak memerlukan waktu yang banyak untuk dalam proses produksi. Tahap ketiga, yaitu pada tahun 1970, yang dimana mesin-mesin yang bertenaga listrik tadi telah digabungkan dengan sistem teknologi komputer, sehingga dalam pengoperasiannya lebih efektif dan mudah. Hingga pada saat ini, sistem teknologi komputer tersebut mulai dari sistem sensor, interkoneksi, dan analisis data telah berkembang pesat, yang menandakan bahwasanya kita telah memasuki revolusi industri tahap keempat atau revolusi industri 4.0. Kata 4 di sini menandakan bahwasanya kita telah mengalami revolusi industri hingga ke tahap keempat. Manfaat era 4.0. Di dalam revolusi era 4.0, banyak teknologi yang sangat berkembang. Bukan hanya pada suatu aspek seperti bidang ekonomi, pemerintahan, adapun seperti yang akan kita bahas yaitu mengenai pendidikan. Oleh karena itu, adapun 3 poin utama manfaat adanya era revolusi 4.0, yaitu yang pertama inovasi, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga efisiensi. Yang pertama, inovasi. Pengembangan perencanaan memakai teknologi-teknologi digital untuk mewujudkan bentuk-bentuk baru dari segala aspek. Memiliki berbagai cara kreatif menggunakan teknologi terbaru untuk menyelesaikan suatu permasalahan maupun membuat kreasi-kreasi bentuk digital yang sangat beragam. Seperti saat ini, yaitu pada era revolusi 4.0, banyaknya inovasi-inovasi digital yang telah terlahirkan dari hasil tangan kreatif-kreatif anak bangsa. Yang kedua, fleksibilitas. Pada era ini, teknologi semakin maju. Dengan demikian, di era ini segala bentuk teknologi sangat dipermudah untuk melayani kebutuhan masyarakat, baik di kota besar maupun daerah terpencil yang dulu sangat sulit untuk diakses. Segala bentuk teknologi bisa diakses dengan cara mudah, lalu mengatasi segala kekurangan yang ada pada era sebelumnya, sehingga bisa meminimalisir segala kendala yang ada. Yang ketiga, yaitu efisiensi. Dengan adanya era revolusi ini, segala bentuk pelayanan digital menjadi sesuai dengan pasar yang dituju, atau tepat sasaran, sehingga sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari segala kalangan. Tantangan era 4.0. Seperti yang kita ketahui, era 4.0 bukanlah era yang mudah untuk dihadapi. Oleh karena itu, banyak aspek yang menunjang segala bentuk keberhasilan teknologi. Yang pertama, seperti kurangnya keterampilan individu yang kurang memadai, sehingga tingkat kualitas individu menjadi rendah.
Oleh karena itu, menjadi PR untuk diri kita sendiri agar senantiasa belajar dan meningkatkan kualitas diri. Dengan adanya teori pembelajaran yang unggul dan baik, dan dengan adanya pendidikan, diharapkan bisa menjadi wadah untuk mengembangkan diri. Karena, seperti yang kita ketahui, mengembangkan diri adalah dimulai dari diri kita sendiri. Yang kedua, adapun fasilitas yang kurang memadai, sehingga ada beberapa proses yang terhambat karena kurangnya fasilitas dan sarana. Yang ketiga, keamanan informasi yang masih minim. Seperti yang kita ketahui, banyaknya penjahat cyber yang masih berkeliaran di luar sana, dan belum adanya hukum yang resmi mengenai penjahat cyber tersebut. Strategi pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, pendidikan karakter harus diberikan sedini mungkin. Jadi, strategi pembelajaran di era revolusi 4.0 ini, semua siswa harus mendapatkan penguatan karakter. Tentunya pendidikan karakter harus diberikan sedini mungkin dan penguatan karakter tidaklah mudah dan pastinya membutuhkan waktu yang lama. Penguatan pendidikan karakter dinilai sangat penting di dalam dunia pendidikan, karena penguatan pendidikan karakter memiliki peran penting seperti ancaman dan keutuhan masa depan bangsa, menghadapi tantangan global, dan membentuk etika pada siswa. Untuk mencapai keberhasilan penguatan pendidikan karakter, kuncinya terletak pada pembiasaan di sekolah. Yang kedua, beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Melihat keadaan di era revolusi 4.0 seakan melupakan nilai-nilai karakter yang sudah ada dari dulu menjadi jati diri siswa. Sebagai generasi penerus bangsa, mestinya harus bisa bertanggung jawab atas semua kehidupannya. Yang ketiga, memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pembelajaran. Dapat dilihat dari kurang mampunya generasi sekarang dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhannya. Lalu, bagaimana upaya penunjang pendidikan karakter siswa dapat berjalan dengan maksimal? Ada banyak nilai karakter yang harus ditekankan pada proses pembelajaran. Adapun nilai-nilai karakter yang dimaksud itu adalah bertanggung jawab, disiplin, jujur, sopan dan peduli, kerja keras, kreatif, mandiri, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, siswa diberikan kesempatan untuk menuangkan kreativitasnya sebagai bentuk pengembangan potensi dan bakat. Di era revolusi industri 4.0, yang dimana informasi serba terbuka tanpa mengenal jarak dan waktu, membuat peran guru menjadi sangat penting dalam membangun karakter siswa. Oleh karena itu, pendidikan karakter memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi era sekarang ini agar dimanfaatkan dengan sebijak-bijaknya. Pendidikan karakter yang bisa ditekankan antara lain kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial, rasa tanggung jawab, dan religius. Pendidikan karakter ini dapat membantu siswa dalam memilih atau mengembangkan bakat mereka. Dilihat dari aspek yang telah dijelaskan, adapun tema pembelajaran gambarannya seperti berikut. 1. Belajar bisa dilakukan kapan di mana saja, melalui sistem flipped classroom atau sistem kelas terbalik. Yang kedua yaitu pembelajaran dengan metode project, yang dimana di sini siswa dituntut untuk memiliki skill dalam menghadapi dan bertahan hidup di era revolusi industri 4.0. Yang ketiga itu pembelajaran metode kolaboratif, yang dimana akan dapat meningkatkan skill sosial siswa. Yang keempat itu proses penilaian yang berbeda, yang dimana guru akan menilai dari keterampilan, pengetahuan, dan lain-lain. Yang terakhir atau yang kelima yaitu siswa dituntut aktif dan guru sebagai fasilitator, yang artian pembelajaran berada di tangan siswa dan guru hanya sebagai fasilitator apabila siswa mengalami kebuntuan dalam pembelajaran. Hasil survei mengenai pemilihan bakat siswa sebagai penunjang revolusi 4.0.
Berdasarkan hasil survei yang sudah kita lakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. 1. Adakah kesulitan saat Anda memilih jurusan? Ada sekitar 41% dari responden yang mengisi survei yang mempunyai kesulitan saat memilih jurusan. Berdasarkan alasan yang tertera, banyak dari responden yang mengatakan masih bingung dengan bakat maupun minat yang mereka miliki. Kemudian berbeda pendapat dan kemauan dengan orang tua, bingung dengan prospek kerja dari jurusan yang diinginkan dan sulit menentukan karena passing grade dari jurusan yang diinginkan, serta masih banyak lagi. Yang kedua, jika Anda diberikan pilihan untuk memilih jurusan mana yang akan Anda pilih? Jurusan yang mempunyai prospek kerja yang luas atau jurusan yang Anda minati walaupun jurusan tersebut masih dipandang sebelah? Dari kedua pilihan, hampir setara antara pilihan satu dengan pilihan yang kedua, tetapi lebih banyak yang memilih jurusan yang memiliki prospek kerja yang luas, yaitu 50,8%, yang artinya mayoritas dari responden akan lebih memilih jurusan yang mempunyai prospek kerja yang luas dan tidak mementingkan bakat yang mereka punya. Padahal, bisa saja dari jurusan yang mereka pilih bukan menentukan pekerjaan yang akan dijalani nantinya, karena banyak juga orang yang bekerja bukan sesuai dengan jurusan yang mereka pilih saat kuliah. Ketiga, di masa revolusi industri 4.0, banyak para sarjana yang pengangguran. Menurut Anda, apakah pengangguran itu terjadi akibat kurangnya bakat mereka yang dikembangkan sehingga untuk mencari pekerjaan menjadi sulit? 62% dari responden mengatakan bahwa pengangguran saat ini terjadi akibat kurangnya bakat mereka yang dikembangkan. Jika dikaitkan dengan survei yang sebelumnya, banyak dari responden yang memilih jurusan yang prospek kerjanya luas dan kurang mengembangkan bakat mereka. Padahal mungkin saja jika mereka mengembangkan bakatnya bisa membuat lapangan pekerjaan yang baru dan tidak terpaku dengan jurusan yang mereka pilih. Sekarang sudah banyak orang yang bekerja freelance sesuai dengan minat bakat mereka. Selanjutnya, menurut Anda, apakah sistem kelulusan sekolah pada saat ini sudah tepat? Ada 80,3% dari responden yang mengatakan bahwa kelulusan yang ada di sekolah mereka belum tepat dan perlu dievaluasi. Hal ini disebabkan mungkin banyak dari mereka yang keberatan dengan diadakannya ujian-ujian yang bisa dikatakan banyak dan materi-materi yang diujikan pun banyak, sehingga mereka kurang bisa mengingat materi yang sudah lama tidak dipelajari. Selanjutnya, apakah sistem kelulusan di sekolah Anda masih mementingkan kualitas nilai daripada bakat yang Anda miliki? 73,8% responden mengatakan bahwa sistem kelulusan di sekolah mereka masih mementingkan nilai daripada bakat. Hal ini disebabkan memang banyak sekolah yang sistem kelulusannya itu berdasarkan nilai dari ujian sekolah dan bukan berarti sistem kelulusan yang seperti itu belum tepat. Karena banyak juga siswa yang memang bakatnya itu ada di bidang akademiknya, entah itu pada pelajaran matematika, IPA, dan lain-lain, ataupun pelajaran bahasa. Tetapi tidak sedikit juga siswa yang bakatnya lebih menonjol di luar bidang akademik. Selanjutnya, jika Anda memiliki bakat tetapi cita-cita Anda itu di luar atau bahkan sangat bertolak belakang dengan bakat yang Anda miliki, maka Anda akan memilih menekuni bakat dan memilih karir sesuai dengan bakat, atau berusaha dan bersungguh-sungguh dan tetap teguh pendirian terhadap cita-cita yang diinginkan. 57,4% dari responden memilih untuk menekuni bakat yang mereka miliki dan memilih karir sesuai dengan bakat yang dimiliki. Dan ada 42,6% yang memilih berusaha dan tetap teguh pendirian pada cita-cita yang diinginkan. Selisihnya hanya sedikit, yang berarti banyak orang yang ingin memilih karir atau pekerjaan sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Karena bekerja sesuai dengan passion bisa dikatakan menyenangkan dan hasil kerjanya pun akan maksimal. Tetapi banyak juga yang ingin mengejar cita-citanya walaupun sangat jauh dari bakat yang mereka miliki. Yang berarti mereka harus bekerja lebih keras agar dapat menggapai cita-cita yang diinginkan. Yang terakhir, jika Anda melanjutkan studi ke perguruan tinggi, Anda akan memilih kampus dan jurusan berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki atau berdasarkan profil kampus. Dari pertanyaan pada survei yang terakhir, ada 90% responden yang memilih kampus dan jurusan berdasarkan minat dan bakat, bukan profil kampus. Hal ini mungkin disebabkan karena beberapa orang berpikir percuma saja memilih kampus yang bagus jika jurusan yang diinginkan tidak ada di kampus itu.
Bisa saja pada saat menjalankan studi merasa tidak sesuai dan kemudian malah berhenti di tengah jalan dan keluar dari kampus tersebut. Dan itu adalah hal yang biasa terjadi jika seorang siswa bingung memilih jurusan karena banyak hal, akhirnya memilih jurusan hanya sebagai pelampiasan. Jadi kesimpulannya adalah, di era revolusi industri 4.0, siswa harus mendapatkan pendidikan karakter dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Manfaat era revolusi industri yaitu inovasi, fleksibilitas, dan efisiensi. Kemudian tantangan era revolusi industri yaitu aspek yang menunjang segala bentuk keberhasilan teknologi, seperti kurangnya keterampilan individu yang kurang memadai, dan fasilitas yang kurang memadai sehingga ada beberapa proses yang terhambat. Dengan melakukan pendidikan karakter tersebut, sudah mewujudkan strategi pembelajaran dan memanfaatkan di era revolusi industri 4.0. Dari hasil survei yang dilakukan, ternyata masih banyak siswa atau pelajar yang bingung untuk memilih jurusan saat kuliah nanti. Padahal untuk memilih jurusan itu harus dipikirkan matang-matang. Karena ketika seseorang memilih jurusan, harus bisa bertanggung jawab dengan pilihannya dan bisa menjalankan perkuliahannya dengan baik, agar ketika nanti setelah kuliah tidak bingung lagi untuk menentukan karirnya.